hatinya bersih atau kotor, kasih saja harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Allah kasih sesuka Allah kepada siapa yang Dia kehendaki, sebagai ujian, ada juga sebagai istidraj. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Maaf, ini ada sepeda nebeng ya, promosi MK Bike. Maaf. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sekarang sedang menghadapi banyak masalah di negeri kita. Kita sangat merindukan para pemimpin yang jadi penyejuk, para pemimpin yang bisa membuat suasana menjadi lebih tenang. Kita sedih kalau ada para pemimpin skala manapun atau tokoh manapun yang bisa membuat hiruk pikuk, membuat suasana menjadi lebih tidak nyaman. Kita ingin yang bisa mempersatukan dengan bahasa-bahasa yang mempersatukan, bukan bahasa-bahasa yang membuat terpecah belah. Bangsa ini memerlukan ketentraman, kesejukan, dan kebersamaan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa sepihak, seakan yang paling benar, paling baik, paling Indonesia, tetapi menafikan. Nah, besar harapan kita sama-sama mendoakan agar lahir para pemimpin yang adil, bijaksana, rendah hati. Ini penting dikatakan rendah hati ya. Banyak yang ingin mulia dengan berbagai cara. Ingin kelihatan mulia dengan pangkatnya, jabatannya, ingin kelihatan mulia dengan hartanya. Padahal kalau di dalam Al-Quran, inna akramakum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya kemuliaan tidak datang dari harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Tidak. Karena yang seperti itu Allah yang membagikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Mau baik, tidak baik, soleh, tidak soleh, beriman atau tidak beriman, hatinya bersih atau kotor, kasih saja harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Allah kasih sesuka Allah kepada siapa yang Dia kehendaki, sebagai ujian, ada juga sebagai istidraj. Maka kita jangan merasa mulia kalau kita ditakdirkan oleh Allah punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, follower, subscriber, atau penampilan gagah, cantik, cakep. Karena itu bukan sesuatu yang spesial bagi Allah. Tetapi kalau kita diberikan oleh Allah dengan casing yang tadi itu, semakin kuat iman kita, yakin ke Allah, dan semakin tawadu, semakin rendah hati, maka semakin banyak manfaat. Maka kita mulia bukan oleh casingnya, tapi oleh isinya.
Kita simak surat Ali Imran ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulk. Jangan, punten, jaketnya jangan yang itu, punten. Maaf ya, angin rupanya hadirin ya. Jadi Allahumma malikal mulk, wahai maha raja, penguasa langit bumi ya. Kerajaan langit bumi ini milik Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Aduh, maaf. Hadirin sekalian, maaf ya. Angin di sini cukup besar. Engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Jadi sesuka Allah saja. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki dan engkau ambil kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi waktunya Allah ngambil saja. Kalau Allah mau takdirkan seseorang jadi menteri, jadi gubernur, jadi jenderal, jadi bupati, jadi presiden, nanti akan ada jalannya sampai ke sana. Ya sama, jadi kiai juga itu Allah yang menakdirkan sebagai ujian. Juga begini kan gak kepikir bakal begini. Allah takdirkan begini, jadi saja. Pesantren juga ada saja. Gak kepikir bagaimana membangun pesantren seperti ini. Ada kepikir, tetapi yang terjadi itu jauh lebih baik daripada yang terpikirkan, terencanakan. Karena memang Allah yang menakdirkan semua ini, dan ujian bagi yang dikasih casing. Nah, penyakitnya adalah merasa saya, ujub, ini jerih payah saya, ini perjuangan saya, ini ide saya, ini kegigihan saya, ini hasil pengorbanan saya. Ini awal rusaknya kemuliaan. Padahal jelas di sana tu'til mulka man tasya. Allah menghendaki seseorang jadi dia. Allah nanti bikin jalannya. Syariatnya terjadi sampai ketentuan Allah itu terjadi. Tapi bagi yang kurang iman, jadinya saya yang berusaha. Ya, kalau ngomong saya berusaha, dibikin lumpuh saja nggak bisa apa-apa ya nggak. Saya yang berpikir keras, dibikin error saja ingatannya nggak bisa apa-apa. Dibikin mules perutnya, paling di WC sehari-harinya. Kasih saja tipes, kasih sesek napas, dikasih saja virus, ya udah nggak bisa apa-apa. Yang merasa hebat, merasa berjuang gigi, ya karena Allah ngasih kekuatan, karena Allah ngasih kemampuan, karena Allah ngasih kesehatan, karena Allah ngasih kesempatan. Semua ini memang kita ikhtiar, tapi bisanya ikhtiar juga min fadli rabbik, hanya dengan pertolongan Allah. Makanya awal rusaknya akhlak seseorang dengan casing tadi adalah kalau yang beriman itu yakin bahwa saya dititipi dunia ini Allah yang menitipkan dan sebagai ujian. Tetapi bagi orang-orang yang tidak ingat ke Allah, Tuhannya jadi saya yang berusaha, saya yang gigih. Benar itu dilakukan, tapi bisanya berusaha, bisanya gigih
bisanya kita melakukan yang terbaik itu juga hanya dengan pertolongan Allah, ya. Seperti tadi diungkapkan, kayak supaya simetris nih, ya. Simetris belum nih? Yang kiri teh ini ya. Oke. Maaf ya, karena kalau tidak simetris kurang sempurna. Begitulah rekan-rekan sekalian. Jadi itu awalnya saya. Ini penyakit pertamanya adalah ujub. Jadi kalau orang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, ya seperti orang dikasih kuda, sibuk terpesona kepada kudanya, bukan kepada pemberinya. Kalau raja ngasih kuda, ya wajar suka ke kuda, tapi ini kuda siapa? Nah, orang yang tidak tahu syukur, langsung aja merasa kuda itu milik dirinya. Padahal ini kuda itu milik sang raja. Ada yang memang ketika dapat itu, ya dia senang ke kudanya dan terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah engkau takdirkan saya. Nah itu udah meningkat dibanding dengan yang saya, ini harta saya, rumah saya, kekuatan saya, kekuasaan saya mau dibawa kemana saya? Lihat yang saya seperti itu, ujungnya jadi apa? Jadi bangkai, menjijikan, busuk. Nggak lama diberi kekuasaan tuh, nggak lama jabatan tuh. Ada yang dibiarkan sedikit agak panjang, ada yang dihentikan, ada yang dicopot, semuanya dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah mau copot, walaupun dia punya kekuasaan, copot saja. Ada jalannya nanti, jatuh saja. Tidak bisa dihalangi oleh kekuasaan, harta, nggak bisa. Kalau Allah mau nyabut. Allah turunkan. Allah buka aibnya, kebuka aibnya. Kalau Allah mau kalau Allah mau ngambil nyawanya, ngambil. Kalau Allah bikin sakit, walaupun gagah, sakitlah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Mau dibikin pikun. Mau dicabut nyawanya, mati. Sesemuanya dalam kekuasaan Allah. Nah, tidak bisa menolak, tidak bisa lari, tidak bisa dihalang-halangi ketentuan Allah itu.